Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Aulia, ibu dari bayi prematur. Di video kali ini saya mau sharing mengenai bagaimana sih awal mula saya bisa melahirkan prematur sampai anak saya lahir, kemudian masuk di ruang NICU dan bisa keluar dari rumah sakit. Total ada 66 hari di rumah sakit. Nah, untuk kalian yang punya pengalaman yang sama atau punya saudara, tetangga, atau teman terdekat, bisa sharing video ini ya. Jangan lupa komen di kolom komen dan like and subscribe. Selamat nonton. Kali ini saya mau bercerita awal mula kenapa saya kok bisa melahirkan secara prematur. Diawali dengan flek berupa seperti darah, tapi darah coklat gitu, bukan darah segar. Saya kira itu hanya flek biasa ya, maksudnya bukan sesuatu yang berisiko. Kemudian tapi kok setelah 2 hari fleknya nggak berhenti. Kemudian saya konsultasikan ke klinik bersalin terdekat. Setelah itu saya dirujuk di rumah sakit. Nah, di rumah sakit ini saya 3 hari di opname, harus bed rest, nggak boleh kemana-mana. Pipis pun itu harus di kasur, maksudnya pakai pispot atau bisa pakai pampers. Pokoknya nggak boleh keluar dari kasur, nggak boleh turun, dan pokoknya harus bed rest. Nah, setelah 3 hari di opname, ternyata alhamdulillah sudah nggak ngeflek lagi. Tapi setelah di rumah, kalau ke kamar mandi kan susah ya. Kalau misalkan mau pipis di kasur juga agak risih gitu. Mungkin saya punya pemikiran, maksudnya udahlah nggak apa-apa. Ternyata setelah di rumah 2 hari itu bukan hanya ngeflek tapi keluar darah segar. Nah, setelah itu saya langsung ke RSUD Sidoarjo. Nah, saya langsung ditangani di ruang IGD. Kemudian saya langsung dimasukkan ke ruang observasi persalinan. Nah, di situ di ruang observasi itu saya diobservasi, kemudian visit dokter kandungan juga. Maksudnya untuk mengontrol supaya pendarahan saya ini nggak berlanjut sampai melahirkan. Tapi sayangnya pendarahan itu semakin lama semakin keluar. Bahkan sudah dikasih obat untuk menahan pendarahan, tapi nyatanya masih saja terus terjadi pendarahannya. Pada saat saya masuk di IGD itu sudah bukaan 2. Wah, saya pusing kan, maksudnya aduh, pikirannya kemana-mana. Jangan-jangan ini kalau prematur gimana. Sudah tambah stres, terus kepikirannya macam-macam. Ya udahlah, saya pasrah aja, berdoa supaya anak ini kalau misalnya pun dia keluar, semoga dia selamat, semoga dia bisa kuat. Kalaupun sudah bukan jodoh saya untuk bertemu anak saya, ya sudah, saya harus ikhlas. Nah, selama di ruang observasi itu saya ada 3 hari. Pembukaannya itu semakin lama semakin nambah. Dari hari pertama masuk itu pembukaan 2, kemudian di hari ketiga ini cepat sekali prosesnya. Langsung pembukaan 4, kemudian sampai pembukaan 10. Sudah mulai keluar anaknya. Kemudian alhamdulillah anak saya bisa lahir dengan selamat. Tapi pada saat dia keluar dari rahim saya tidak mendengar suara tangisan. Itu yang membuat saya sedih sekali ya. Maksudnya saya nggak tahu apakah anak ini selamat atau gimana, karena memang di usia kandungan saya masih muda sekali, yaitu 29 hari. Anak ini harus keluar dengan kondisi yang masih belum sempurna untuk organ-organnya juga. Yang bisa saya lakukan itu hanya berdoa supaya anak saya bisa selamat, bisa bertahan, mampu bertahan dengan selamat. Saya tanya perawatnya gimana kondisinya, berat badannya, diinfokan kalau berat badannya itu saat lahir
1040 gram. Nah, kemudian suster menginfokan juga kalau organ-organnya lengkap, sempurna. Tapi ya karena memang dia bayi prematur, harus segera ditangani khusus, kemudian langsung dimasukkan di ruang NICU, Neonatal Intensive Care Unit, khusus untuk ICU, khusus untuk penanganan bayi. Nah, di situ alhamdulillahnya di NICU itu masih ada ruang kosong ya, langsung masuk situ, jadi langsung ditangani. Nah, sebelum dimasukkan ke NICU itu ternyata diobservasi dulu di ruang bayi. Di situ ayahnya mengazankan, tapi ya gitu ceritanya sambil nangis-nangis juga, nggak tega. Tapi bagaimana lagi, kita cuma bisa mendoakan, memberi support juga lewat doa ya. Kita juga nggak bisa ngapa-ngapain juga karena bayinya harus ditangani segera. Kali ini saya mau sharing mengenai bagaimana perkembangan, kemudian perjalanan hidup anak saya selama di NICU. Pada saat pertama kali masuk di NICU, yang masuk di NICU pertama kali itu ayahnya. Ayahnya dijelaskan mengenai alat-alat apa yang akan digunakan oleh bayi saya. Kemudian bayi saya ditangani karena dia prematur yang sangat kecil ya, maksudnya itu ekstrim prematur karena saya melahirkan di usia 29 minggu, di mana bayinya juga BB-nya kecil sekali, yaitu 1040 gram, atau dokternya suka bilang bayi 1 kilo gitu. Di situ penanganannya pertama kali dipasangi banyak sekali kabel-kabel, alat-alat di dalam tubuhnya ya. Kemudian diselimuti plastik karena kulitnya sangat tipis sekali supaya hangat. Kemudian ditempeli monitor untuk kabel-kabel yang berhubungan dengan detak jantung, kemudian paru-paru, pernafasannya, kemudian infus juga. Saya juga aduh gimana ya, anak ini kecil sekali, dipasangi infus, gak tega rasanya. Tapi mau gimana lagi, ya harus ditangani seperti itu. Nah, 3 hari setelah di NICU itu diinfo oleh perawatnya kalau kondisinya kritis sekali karena setelah saya konsultasikan ke dokter, ternyata ada perubahan penggunaan oksigen. Yang awalnya menggunakan Neopaf itu oksigen dengan kadar yang paling tinggi, kemudian dicoba ke CPAP, itu yang kadarnya agak rendah. Memang ini ya, penanganannya bayi prematur, maksudnya dicoba dulu apakah dia bisa beradaptasi dengan oksigen yang agak diturunkan. Tapi nyatanya anak saya nggak kuat, terus akhirnya dikembalikan lagi ke oksigen yang kadarnya tinggi. Itu berlangsung selama 10 hari. Di hari keempat dia mendapatkan transfusi sel darah putih, sel plasma, karena kan memang bayi prematur itu tidak seperti anak bayi normal yang mampu menghasilkan sel darah sendiri, sehingga butuh transfusi sel darah putih untuk kelangsungan hidupnya. Nah, kemudian selama 9 hari di NICU, dia kondisinya masih terselimuti oleh plastik karena kan memang kulitnya yang sangat tipis untuk menjaga kehangatan tubuhnya. Kemudian selama di NICU juga masih pakai bantuan oksigen. Untuk bantuan oksigennya itu 25 hari total penggunaan oksigen CPAP dan Neopaf. Kemudian di hari ke-26 baru bisa dilepas. Itu juga alhamdulillah bertepatan dengan pas ulang tahun kakaknya. Jadi orang tuanya ini seneng banget ya, maksudnya waktu ulang tahun kakaknya kondisi
adiknya juga alhamdulillah semakin membaik. Nah di hari ke-26 itu juga alhamdulillahnya saat dilepas oksigennya dia pertama kali bisa menyusui. Tapi untuk menyusui juga nggak bisa langsung ke netek saya ya, karena kondisinya juga memang harus di inkubator dan dia juga masih belum bisa ngenyot. Jadi harus dibantu menggunakan sonde disuntikkan lewat selang langsung ke lambungnya lewat mulut. Nah untuk pemberian ASI juga pelan, nggak bisa langsung banyak ya. Tiap tiap pertumbuhannya itu selalu ditakar juga oleh perawat dan dokter. Kalau misalkan dia respon pencernaannya baik, ya nanti ditambahkan kadar susunya. Selama di NICU juga dia transfusi darah sebanyak 4 kali ya. 4 kali itu sekali transfusi ada 2 bag darah. Nah bisa dibayangkan sendiri ya Bunda, gimana ya, maksudnya anak sekecil itu, bayi, kemudian harus disuntikkan darah, ditransfusi. Orang kita aja kalau misalkan kita disuntik di infus saja rasanya sakit, apalagi dia harus 4 kali gitu. Saya juga gimana, supportnya cuma bisa berdoa. Tiap hari saya nggak ada telat ataupun nggak pernah nggak jenguk anak saya selalu ada untuk dia, selalu. Oke, selanjutnya saya mau share mengenai perjalanan anak saya selama transfusi darah. Dia selama di NICU mendapat 4 kali transfusi darah, yaitu sekalinya transfusi itu ada 2 bag, 2 kantong darah. Nah untuk yang transfusi pertama itu dia sempat adaptasinya susah, karena kan memang tubuh kita mendapatkan darah asing, otomatis respon tubuh kita kan juga harus bisa segera adaptasi. Nah apalagi untuk bayi pasti ini kan ya riskan sekali. Untuk anak saya sendiri setelah ditransfusi dia mengalami badannya biru. Ini fatal ya, maksudnya kondisi yang sangat riskan, karena ketika tubuh kita biru maka harus segera ada penanganan khusus. Nah untungnya alhamdulillah para suster dan dokternya sigap tanggap untuk segera menangani kondisi anak saya pada saat itu. Kondisinya biru, itu malam-malam ditelepon kondisinya biru, rasanya aduh sedih sekali. Tapi alhamdulillah setelah sekitar 5 hari berlalu dia udah bisa kembali normal. Memang perjalanan selama di NICU itu naik turun ya Bunda, maksudnya kadang kita mendapat kabar bagus hari ini, besoknya tiba-tiba ngedrop. Udah kebiasa lama-lama udah kebiasa, perasaannya udah kayak roller coaster, itu udah biasa banget. Tapi ya gimana, harus kita jalani. Nah setelah mendapatkan transfusi darah dia sempat biru, kemudian harus juga pakai oksigen karena sesak nafas lagi. Tapi alhamdulillah setelah 5 hari itu sudah bisa lepas oksigen, kemudian masih mendapat bantuan penanganan juga ya, maksudnya selama di NICU kan memang harus intensif, naik turunnya anak itu harus terekod dan harus segera ditangani. Kemudian transfusi kedua juga masih pakai oksigen, anaknya masih belum bisa mampu adaptasi. Kalau ditambahkan darah mesti sesek dan selalu harus dikasih bantuan oksigen. Kemudian transfusi yang ketiga itu juga gitu, sesek lagi. Nah saya juga takut, ini kapan ya selesainya ya transfusi ya. Udah pasrah aja, saya udahlah, saya ngikut apa kata jalannya Allah ya. Ya sudah, saya pasrahkan. Kemudian selama di NICU itu juga saya sering konsultasi juga ke dokter, kenapa sih anak saya kok transfusi harus sampai
berkali-kali, sedangkan anak-anak lain hanya ada yang cuma sekali terus bisa keluar dari NICU gitu. Kok anak saya kok berkali-kali. Memang kondisi setiap bayi itu beda-beda. Nah, untuk di anak saya memang karena dia prematur sekali ya, maksudnya di usia 29 minggu bayinya dan sangat kecil ya, jadinya dia nggak bisa menghasilkan sel darah merah kayak anak bayi normal lainnya. Nah, untuk itu perlu dibantu dengan menambahkan darah dari darah lain gitu. Nah, setelah 57 hari di NICU dan sudah melewati transfusi darah sampai 3 kali dan naik turun, kondisinya ngedrop terus membaik, ngedrop membaik. Kemudian di hari ke-57 alhamdulillah anak saya sudah bisa lepas dari sonde, artinya dia sudah bisa ngenyot. Tapi pada saat itu memang pandemi ya, orang tuanya itu ibu nggak bisa netei langsung di ruang NICU, harus kita ngirim ASI tiap hari. Tapi alhamdulillah dia sudah bisa ngedot, sudah senang sekali, rasanya lega. Tapi sebelum ngedot itu juga ada proses untuk ini ya, apa, terapi ngenyot ya. Jadi setiap hari dia distimulasi supaya dia bisa mendapat rangsangan untuk ngedot. Setelah itu kondisinya alhamdulillah semakin membaik. Diinfokan kalau misalkan besok dia kondisinya bagus, hasil labnya bagus, bisa turun ke ruang bayi, ke perina. Tapi setelah siangnya saya konsultasikan mendapat kabar baik seperti itu, ternyata malamnya ditelepon sama perawat di RSUD, katanya butuh transfusi darah lagi, Bu. Aduh, rasanya habis berbunga-bunga terus kena petir. Aduh, rasanya ya gitulah. Tapi ya gimana lagi, ya udah pasrah. Akhirnya saya ke rumah sakit malam-malam itu tanda tangan approval untuk transfusi lagi karena hasil labnya menunjukkan HB-nya turun lagi. Turunnya itu tipis banget. Tapi dokternya juga nggak mau ACC kalau hasilnya itu nggak benar-benar normal gitu. Ya udahlah, saya percaya aja dengan medis. Oke, lanjut. Maaf ya tadi kepotong, soalnya ini bayinya bangun tidur nggak mau ditinggal. Nah, melanjutkan yang tadi, sebelum dia dikabarkan untuk pindah transfusi lagi yang keempat, itu cuman transfusi 1 bag aja karena sebelumnya 2 bag. Dan alhamdulillah selama transfusi itu dia udah nggak sesek lagi, sudah bisa beradaptasi. Nah, setelah transfusi keesokan harinya diinfo dokter alhamdulillah kondisinya sudah baik, normal. Kemudian hari itu juga sudah bisa dipindah ke ruang bayi. Rasanya itu alhamdulillah seneng sekali, seneng banget pokoknya. Terus saat serah terima bayi dari NICU ke perina juga saya terus mendampingi terus. Saya juga pengen lihat kondisi anak saya gimana, karena kan selama di NICU juga nggak bisa lihat langsung ya, cuma dari ruangan kaca. Jadinya saya juga kepengen lihat anakku itu kayak gimana sih gitu. Kangen juga rasanya, selalu setiap hari kangen. Nah, setelah di perina itu saya sudah bisa untuk breastfeeding ya, menyusui secara langsung ke anaknya. Hari pertama menyusui itu rasanya luar biasa, nangis terus rasanya. Nangis bahagia ya, karena sudah bisa merasakan dekat dengan anak. Kemudian anaknya juga alhamdulillah sehat, meskipun kecil sekali pada saat itu, berat badannya cuma 1,5 kilo, 1.500. Momen yang mengharukan sekali ya buat saya ya, karena ya akhirnya setelah 2 bulan
setelah 62 hari nggak ketemu, nggak megang, akhirnya alhamdulillah bisa pegang baby meskipun dia kecil sekali. Rasanya apa namanya, ngangkat gendong itu aduh nggak tega. Tapi alhamdulillah bayinya sehat, kuat, apa namanya, minumnya juga banyak, luar biasa, ngedotnya juga kuat. Nah, setelah di ruang perina, ruang bayi selama 4 hari, alhamdulillah hasil labnya juga bagus, anaknya sehat, sudah boleh dipulangkan oleh dokter. Terima kasih buat yang sudah nonton video ini. Untuk next video, saya akan share mengenai bagaimana sih perawatan bayi prematur di rumah dan screening kesehatan apa aja yang harus dilalui oleh bayi prematur. Terima kasih, jangan lupa like, komen, dan subscribe.